Halo warga sipil sekalian, kalian mungkin tahu sosok Roronoa Zoro, Monkey D. Luffy. Wah, beli di mana itu Bang Ferry? Cek keranjang kuning. Dua penyandang nama D baru telah diperkenalkan di manga One Piece chapter 1085, yaitu Nefertari the Vivi dan Sadebu. Untuk nama yang kedua, tolong jangan dianggap serius ya guys. Di chapter yang sama telah dikonfirmasi juga oleh Imusama kalau para penyandang nama D sudah pasti adalah musuh bebuyutan Imusama dan kroni-kroninya. Dengan klaim yang seperti itu, sudah selayaknya jika para penyandang nama D akan segera bersatu membentuk sebuah koalisi untuk menghadapi Imusama dan para petugas partainya. Masalahnya saat ini semua penyandang nama D yang sudah diketahui masih hidup, posisinya sedang tercerai-berai. Monkey D. Luffy yang merupakan perwakilan dari keluarga Monkey D saat ini sedang ada urusan di Egghead Island. Trafalgar di Waterloo sedang dibawa kabur dari Winner Island oleh Beppo setelah kalah dalam duel maut melawan Marshall the Teach. Nefertari the Vivi masih ngumpet di kantor redaksinya Morgans. Sementara Jaguar di Soul yang diperkirakan selamat dari Buster Call yang menimpa Ohara 20 tahunan yang lalu sepertinya masih betah bersembunyi di Elbaf. Namun jika melihat plot cerita yang disusun di chapter 1085 kemarin, rasa-rasanya Egghead Island punya daya magnet yang cukup kuat untuk menarik para penyandang nama D yang saya sebutkan di awal tadi untuk berkumpul di sana. Monkey D. Luffy sudah pasti akan menjadi pusat gravitasinya karena saat ini dia sudah berada di pulau tersebut. Trafalgar di Waterloo yang dibawa kabur oleh Beppo sepertinya juga akan segera menuju ke sana karena dari semua pihak yang pernah beraliansi dengan mereka, topi jerami adalah yang paling kuat brotherhood-nya. Terlebih lagi, Beppo tahu betul kemana arah perginya kelompok topi jerami setelah mereka meninggalkan negeri Wano. Sehingga saya yakin 75% kalau Beppo pasti akan membawa Trafalgar di Waterloo ke tempat topi jerami berada untuk mencari Suaka. Di sisi lain, saat ini sudah ada perwakilan kapal bajak laut Kurohige yang terlihat parkir di perairan Egghead Island. Marshall the Teach sendiri, yang merupakan pimpinan dari kelompok Kurohige, diketahui masih belum kembali ke Beehive Island setelah gagal merenggut OP-OP Nomi dari tubuh Trafalgar di Waterloo. Sehingga menurut saya, Teach punya paling banyak alasan untuk menjadikan Egghead Island sebagai persinggahan selanjutnya setelah Winner Island. Bisa jadi alasan Teach menuju ke Egghead Island adalah murni karena dia ingin mengejar Trafalgar di Waterloo. Tapi bisa juga sejak awal Teach memang sudah punya rencana untuk melancong ke pulau tersebut setelah selesai urusan di Amazon Lily dan Winner Island yang dibuktikan dengan adanya kapal bajak laut Kurohige yang nongkrong di perairan Egghead Island. Lain lagi dengan Nefertari the Vivi yang mungkin baru saja mengetahui jati dirinya sebagai seorang penyandang nama D. Mungkin yang diberi wasiat oleh Raja Cobra untuk memberitahu Vivi kalau keluarganya adalah penyandang nama D memang adalah Sabu. Sementara Sabu sendiri kelihatannya tidak punya petunjuk sama sekali tentang keberadaan Putri Vivi saat ini. Malahan saat ini dia sudah pulang kampung ke Kamabaka Queendom. Sehingga spekulasi kalau Vivi sudah tahu kalau dirinya adalah bagian dari keluarga D dianggap masih lemah. Tapi perlu diingat, yang menjadi saksi kunci atas kasus meninggalnya Raja Cobra oleh Gorosei tidak hanya Sabu seorang. Ada juga Wapol di sana. Dan perlu Anda ketahui, posisi Wapol saat ini sedang bersama dengan Putri Vivi di kantor redaksinya Morgans. Jadinya wajar dong jika Vivi bisa tahu kalau dia adalah penyandang nama D dari ceritanya Wapol. Nah, karena wasiat dari Raja Cobra adalah memberitahu kalau Vivi dan Luffy adalah sama-sama penyandang nama D, maka itu pastilah jalan untuk mempertemukan kembali kedua sejoli tersebut. Tidak diragukan lagi, begitu tahu kalau dia adalah juga seorang D, maka orang pertama yang akan Vivi cari pastilah Luffy. Dan karena dia sedang berada di server pusat informasi dunia One Piece, bukan hal yang sulit bagi Vivi untuk tahu di mana posisi Luffy saat ini berada. Tapi bagaimana caranya Vivi akan pergi ke Egghead Island, sementara saat ini dirinya adalah buronan nomor 1 pemerintah dunia? Jawabannya sederhana, yaitu dengan memanfaatkan undang-undang kebebasan pers. Di kantor redaksinya Morgans, saya yakin Vivi tidak hanya bisa meminjam pakaian salah satu wartawati yang sedang bekerja di sana. Melihat histori Vivi yang sedikit rebel, bisa jadi dia akan mencuri kartu pers salah satu karyawannya Morgans, lalu menyamar sebagai reporter yang ingin meliput insiden besar yang akan terjadi di Egghead Island. Bisa juga, karena Morgans sangat antusias dengan insiden besar yang akan terjadi di Egghead Island, dia akan dengan sengaja menerbangkan kantornya ke pulau kediamannya Vegapunk tersebut untuk meliput sendiri berita dari sana. Sehingga secara tidak langsung, Vivi dan Wapol yang ikut dalam rombongan akan ikut sampai juga ke Egghead Island. Morgans berani melakukan tindakan senekat itu karena dia yakin tidak ada satu agen pemerintah dunia pun yang tahu kalau Vivi dan Wapol ada di kantor redaksinya. Nah, yang mungkin cukup kontroversial adalah kedatangan Jaguar di Soul. Belum ada bukti kalau Saul benar-benar masih hidup setelah tragedi Buster Call yang menimpa Ohara 20 tahunan yang lalu.
kecuali siluet karakter yang mirip dengan dirinya yang muncul di manga One Piece chapter 1066. Tapi tidak diragukan lagi kalau itu adalah dirinya. Lalu apa alasan dia datang ke Egghead Island? Nico Robin? Ya, itu mungkin bisa menjadi salah satu alasannya. Namun ada satu alasan yang lebih kuat lagi yang mungkin akan memancing Jaguar di Soul untuk keluar dari persembunyiannya, yaitu Akagami no Shanks. Kenapa Shanks? Nah, setelah insiden di Ohara, Jaguar di Soul kan ngumpet di Elbaf sampai sekarang. Kemudian di chapter 1079, kelompok bajak laut Akagami diperlihatkan mulai bergerak dari Elbaf untuk ikut nimbrung dalam perang besar memperebutkan One Piece. Saya pikir bukan sesuatu yang mustahil jika di antara para raksasa Elbaf yang ikut berjuang bersama dengan Akagami, salah satunya ya Jaguar di Soul. Nah, Akagami kan punya histori yang cukup kuat dengan Marshal the Teach. Dari awal sampai akhir, sepertinya dia selalu mewaspadai gerak-gerik Teach. Yang terakhir, dia bahkan sampai turun tangan sendiri menjaga perairan Wano kalau Teach akan datang untuk mengais rejeki dari sisa-sisa pertempuran besar yang terjadi di Wano Kuni. Saat itu, Shanks bahkan masih belum memproklamirkan diri untuk ikut nimbrung dalam perburuan One Piece. Sekarang, dia sudah resmi mau ikut berburu One Piece, sehingga akan sangat masuk akal jika kelompok bajak laut yang akan menjadi target utamanya adalah kelompok bajak laut Kurohige. Sehingga jika benar yang Kurohige tuju setelah gagal di Amazon Lily dan Winner Island adalah Egghead Island, maka tidak ada alasan lagi bagi Akagami untuk tidak ikut bergerak ke sana dengan seluruh armada tempurnya. Di salah satu armadanya Akagami itulah, Jaguar di Soul akan ikut berjuang mempertahankan keyakinannya. Reuni mengharukan antara Nico Robin dengan Jaguar di Soul, saya yakin 65% akan segera terjadi di Egghead Island. Lalu apa yang akan terjadi setelah semua penyandang nama D itu berkumpul? Tentu saja bersatu. Entah dengan sengaja atau tidak dengan kesengajaan, menjatuhkan salah satu Gorosei yang sudah berani turun gunung, yaitu Saint Yigarsia Saturn. Jadi Egghead Island tidak hanya akan menjadi lokasi peletakan batu pertama atas dimulainya Battle Royale antar pasukan Yonko, tetapi juga akan menjadi lokasi pemakaman seorang Gorosei dan Admiral yang menemaninya. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.